Hai 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 sahabat sehat Karolus. Wah seneng banget nih. Hari ini aku, Dokter Ajeng, bisa muncul lagi di podcastnya Karolus. Seperti podcast-podcast kita pada sebelum-sebelumnya, kita hari ini juga akan berbincang-bincang mengenai dunia kesehatan. Dan topik yang kali ini kita akan bicarakan nggak kalah menarik, yaitu tentang pencegahan primer dan sekunder dari stroke. Dan untuk membahas tentang pencegahan primer dan sekunder dari stroke itu, kami sudah menghadirkan narasumber yang sudah mengabdi 30 tahun di Rumah Sakit Sen Karolus menjadi spesialis saraf, yaitu Dr. Parlin Susanto, spesialis saraf. Selamat pagi, Dr. Parlin. Pagi. Apa kabar, dokter? Baik sekali. Kita akan bahas tentang gejala pencegahan primer dan sekunder dari stroke. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin boleh dijelaskan, Dok, stroke itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi istilah stroke itu sudah demikian populer, ya. Itu merujuk pada suatu sindroma klinik sebetulnya yang ditandai dengan kelemahan pada fungsi neurologi, baik vokal, terutama vokal, ya, maupun umum, yang terjadinya mendadak. Jadi penekanannya adalah mendadak, ya, yang disebabkan oleh gangguan aliran darah di otak. Ya. Jadi secara umum kita kenalnya sebagai CVD, Cerebrovascular Disease. Oke, itu untuk definisi dari stroke sendiri ya, Dok. Nah, stroke itu ada jenis-jenisnya ya, Dok, katanya ya. Jenis-jenis stroke itu tuh apa, Dok? Dan penyebabnya tuh apa, Dok? Nah, yaitu berdasarkan kelainan pada pembuluh darah otak tersebut, ada yang akibat sumbatan, ya, dan kemudian keadaan lain adalah pecahnya pembuluh darah otak. Jadi istilah umumnya kita bilang stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik. Jadi yang sumbatan itu non-hemoragik, tidak ada perdarahan, sedangkan yang hemoragik itu adalah perdarahan yang menggenangi jaringan otak atau selaput otak. Oke. Jadi itu ya, Dok, ada stroke hemoragik dan non-hemoragik. Nah, kalau kita ngomongin stroke, gejala dan tanda yang biasanya muncul pada awal stroke tuh apa, Dok? Ya, jadi ini yang harus dikenali karena kita telah mencoba berbagai cara untuk membangkitkan awareness, kesadaran dari pasien maupun keluarganya, namun seringkali datangnya terlambat. Ya, jadi dalam keadaan ini kita mencoba menunjukkan urgensi, ya, bagi keluarga pasien maupun pasien sendiri untuk datang cepat-cepat bila mengenali gejala ini. Udah pakai istilah stroke artinya itu pukulan yang hebat gitu ya. Tapi kurang mempan. Terus kemudian kita populerkan istilahnya time is brain. Jadi waktu adalah jaringan otak. Karena setiap menit sekian juta sel otak atau disebut neuron itu mati karena terhentinya supply darah, ya, nutrisi dan oksigen. Nah, keadaan ini pun kurang begitu menggreget gitu. Dan kita pun sedikit skeptis terhadap hal-hal begini karena habis kalau datang cepat juga mau diapain. Nah, ya. Terus kemudian belakangan ini terjadi beberapa terobosan dalam pengobatan stroke akut. Ya, itu diawali dengan biasanya kita cuma konservatif dan suportif, ini menjadi rekanalisasi. Rekanalisasi artinya kita membuka kembali pembuluh darah sehingga terjadi aliran darah, ya. Yang diselamatkan adalah jaringan otak yang masih dapat dihidupkan kembali. Ya, belum mati, tapi hanya karena kekurangan, ya, yang kita sebut iskemia dengan viable tissue. Jadi viable itu artinya mampu hidup kembali. Nah, itu yang kita tolong, sehingga semakin cepat kita tolong, semakin banyak jaringan yang dapat diselamatkan. Nah, itu. Nah, jadi adanya rekanalisasi itu diawali dengan intravenous thrombolysis. Jadi kita mencairkan gumpalan darah, ya, melalui intravena.
Dan sayangnya itu time window-nya sempit. Ya, kita harus menggugah orang datang sebelum 4,5 jam. Terbaik adalah dalam 3 jam. Lalu akhir-akhir ini kita sudah banyak berkembang, ya. Terobosan yang luar biasa adalah mechanical thrombectomy. Jadi sumbatan pada pembuluh darah yang besar itu bisa dijangkau dengan kateter, kemudian bekuan darah yang terjadi, khususnya red thrombi, itu dapat kita keluarkan, entah itu disedot, entah itu tarik dan sebagainya, ya. Dan itu memberikan kesembuhan yang lebih tinggi daripada intravenous thrombolysis, ya, yang kita kenal sekarang ini, dengan satu advantage yang belum ada sebelumnya, yaitu time window-nya dari 4,5 jam menjadi 16 sampai 24 jam. Sehingga yang datangnya 10 jam kemudian, 12 jam kemudian masih dapat diobati dengan baik. Nah, saya kira urgensinya di situ. Oke, berarti sebelum kita ke sana, Dok, sampai ke bukan pencegahan, lebih ke intervensi dininya, Dok. Kita masih tahu nih gejala awalnya tuh apa ya, Dok ya? Biasanya gejala awalnya, kalau tadi kan kita cuma taunya di masyarakat tuh kelemahan sebelah badan aja, Dok. Kadang-kadang nggak semuanya itu kan ya, Dok ya? Gejala dan tandanya. Kira-kira untuk tanda awal biasanya apa, Dok? Yang terbanyak itu adalah yang saya kira defisit neurologi vokal. Jadi menurunnya atau berkurangnya fungsi syaraf secara vokal, ya, mengikuti pola yang ada di otak. Jadi di otak ini kalau kena otak sebelah kiri, gangguannya sebelah kanan. Sebaliknya kalau kenanya, tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah otak di sebelah kanan, gangguannya ke sebelah kiri. Makanya tadi Dr. Ajeng sudah mengatakan yang paling dikenal adalah kelumpuhan separuh badan. Ya, itu adalah salah satu fungsi otak, mengatur gerakan yang kita sebut motorik. Tapi bisa juga sensorik. Yang sensorik itu entah itu kebas, entah itu kesemutan, ya, dan sebagainya. Lalu bisa juga sensorik spesial, ya. Kita mempunyai panca indera. Ya, ada yang kalau kenanya di bagian mata, struk mata, itu bisa menjadi gelapnya lapangan pandangan sesisi, yang kita sebut hemianopsi. Ya, bisa juga gangguan pada kesadaran kalau kenanya di pusat kesadaran, ya, yang disebut daerah aras di batang otak. Gangguan keseimbangan bisa terjadi kalau di otak kecil. Gangguan berbahasa itu bisa terjadi kalau misalnya yang tersumbat adalah otak yang dominan. Bukan sebelah kanan, otak dominan itu kebanyakan di sebelah kiri. Ya, ada pusat bahasa, ya. Yang satu adalah motorik, afasia motorik, itu tidak mampu mengucapkan kata-kata dengan bermakna dan baik. Yang satu sensorik, tidak mampu mencerna pembicaraan lewat verbal, gitu, ya. Itu gejala-gejala dan tanda-tanda yang bisa ditemukan. Oke, berarti kan itu luas banget ya, Dok ya. Kalau dokter merekomendasikan teman-teman di rumah ini, kalau misalnya keluarganya atau dirinya sendiri arahnya ke stroke tuh, biasanya tanda bahayanya tuh yang harus segera ke rumah sakit, ke IGD tuh gimana, Dok? Biasanya yang paling dikenal kan motorik. Jadi misalnya wajah mencong. Wajah mencong juga udah bisa ya, Dok? Tanpa tangan lemes, wajah mencong udah bisa. Ya pokoknya itu datang dulu. Nanti wajah mencongnya sentral, perifer, dokter yang menentukan. Daripada pasien yang menentukan, kecolongan. Terus kemudian kelemahan anggota gerak. Itu yang paling sering di ini. Terus bicara pelo. Bicara pelo juga. Dan gangguan-gangguan lain seperti itu. Yang paling mudah adalah bagian motoriknya dikenali, yang paling mudah dikenali. Kalau kebas dia belum tentu pikir ini serius gitu. Benar, Dok. Karena penyebabnya banyak ya, Dok. Dan yang unik lagi adalah cukup sering kalau stroke yang iskemik
yang tanpa pendarahan itu dikenali oleh pasien adalah pada saat dia bangun tidur. Selama dia tidur nyenyak itu tanpa ada sesuatu yang menggugah dia. Tapi begitu bangun tidur kok langsung bicaranya pelo atau nggak bisa bangun sendiri, nggak bisa jalan dan sebagainya. Sehingga masalahnya adalah sejak jam berapa sebetulnya stroke itu terjadi. Oke dok, balik lagi ke topik inti kita ya dok ya, tentang pencegahan primer dan sekunder. Itu maksudnya apa ya dok, primer, sekunder? Ya, jadi stroke itu burdennya luar biasa ya. Sudah dikenal sebagai pembunuh nomor 2 di antara semua penyakit dan mengakibatkan cacat nomor 1 untuk penyakit di dunia ini. Jadi, nah, kecacatan ini mengakibatkan produktivitas hilang, menyebabkan juga pasien tidak mampu untuk melakukan activity daily living secara independen. Ini yang jadi kuncinya. Akibat activity daily livingnya dia tidak independen, dia perlu caregiver. Dari yang ringan sampai berat, itu yang kita nilai melalui MRS, ya, Modified Rankin Scale. Ada yang ringan 0, yang nggak tanpa defisit sama sekali, sampai yang terparah 6 itu mati. Nah, ini burdennya adalah 1, produktivitas hilang, 2, dia bahkan memerlukan orang untuk membantu setiap aktivitasnya. Jadi dari berbagai aspek ya dok, burdennya ya, ekonomi juga pastinya dok, makanya penting banget ini yang tadi dokter bilang ya dok, makanya harus dikenali dari awal, karena kalau masih dalam window 4,5 sampai bahkan 24 jam tadi ya dok, masih bisa diperbaiki itu harusnya ya dok. Oke dok, kita masuk ke sesi mitos atau fakta dok. Nah, belum. Oh belum. Jadi apa yang dimaksud dengan primary prevention kan? Artinya, nah, jadi paling baik adalah primary prevention. Ya, tanpa saya panjang lebar, cukup saya katakan yang penting yang pertama adalah healthy lifestyle, pola hidup yang sehat. Ya, nanti cari sendiri di YouTube atau di mana. Ya, intinya adalah perlunya gerak badan, perlu suatu mental state yang baik, sehat. Ya. Yang paling saya prihatin adalah orang yang sering dikit-dikit luka batin. Ya, padahal kasih Tuhan begitu besar, pengampunan Tuhan begitu besar, kok kita sampai luka batin. Itu ya. Dan luka batin ini bukan hanya untuk awam saja, saya kira. Para pemuka agama pun gampang sekali dia luka batin. Ya itu. Dengan adanya itu kita segala macam neurotransmitter yang mendukung kesehatan tuh menurun semua. Bahkan yang membuat tegang, adrenergik dan sebagainya itu merusak. Nah, jadi 1 olahraga, 2 batin yang baik dan sehat, 3 pola makan. Ini pola makan nggak usah ribet-ribet, pakai ilmu ini, ilmu itu. Yang penting adalah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, sumber gizinya lengkap dari karbohidrat, lemak, protein, buah-buahan dan sayuran, dan vitamin. Yang 5-nya itu adalah susu dan telur. Itu aja dari zaman kita SD udah diajarin, itu masih berlaku. Ya, terus berat badan dikontrol. Habis ini dok. Saya sudah turun 3 kilo selama ini. Ya, itu healthy lifestyle. Yang kedua, ini semua yang kita sebut adalah modifiable risk factor. Ya, nanti dokter Ajeng akan menyinggung ada faktor keturunan nggak, itu jangan dipikirin karena itu yang tidak bisa dimodify, bawaan dari sononya. Yang harus kita kendalikan adalah modifiable risk factor. Kita harus waspada bila dalam check up kita ya ada 3 yang paling penting adalah 1 dyslipidemia, yang kedua adalah diabetes. Saya kira untuk indikator itu 2 yang diperhatikan. Yang ketiga itu hipertensi. Pasien seringkali hipertensi jangan dipikir ada gejala. Dok, ini darah saya kalau lagi tinggi nih dok,
saya baru minum obat, saya nggak mau ketergantungan obat. Itu. Bagaimana kamu tahu tensi kamu lagi tinggi apa enggak? Ya itu kalau leher saya lagi kenceng, kepala saya lagi nyut-nyut sebelah, itu pasti darah tinggi. Saya minum. Itu false belief. Yang kedua, dia bilang, saya kalau habis makan goreng-gorengan aja dok, minum gini. Itu obat kolesterol. Saya nggak mau, itu kimia semua. Bagaimana kamu tahu kolesterol tinggi? Ya kadang-kadang badan lemes dok. Bangun tidur tuh nggak seger. Itu lemak tinggi. Begitu juga gula. Dia nggak perhatikan polidipsi, polifagia, poliuria. Iya kan? Iya, betul. Itu dari klasik. Harusnya dia tahu. Dia nggak peduli itu. Nah, pokoknya kalau saya habis makan gini, saya tahu ini gula tinggi, baru saya. Bahaya terus. Nah, ya, itu semua berarti modifiable yang murah meriah tidak diperhatikan. Ya, kita di kedokteran sudah ada patokan. Ya, untuk orang yang usia di bawah 60, tensi sebaiknya di bawah atau sama dengan 130. Kalau kamu hipertensi, dikendalikannya di situ. Jadi banyak pasien tanya, saya perlu nggak saya minum obat? Ya kalian monitoring aja tensinya yang benar. Kalau dia sudah tanpa obat di bawah 130, kita boleh mengatakan, kamu boleh dengan healthy lifestyle kamu, kurangin garam, olahraga, dan sebagainya, silahkan monggo. Ya. Kalau gula gimana dok? Gula patokan kita adalah HbA1c. Ya, kalau orang yang masih muda, 60-an, itu HbA1c dikatakan diabetesnya terkontrol kalau kurang dari 7. Ya. Terus yang ketiga, mengenai lemak gimana dok? Nah, kita udah tahu LDL itu secara signifikan ya, atau kurangnya HDL2 itu kombinasi secara signifikan meningkatkan insiden stroke. Makanya kita ambil patokan, kalau dokter jantung, kalau saya tidak salah dengar, mungkin dikoreksi saja oleh teman sejawat jantung, dianjurkan di bawah 50 kalau yang very high risk. Tapi kita di stroke, evidence base-nya adalah 70. Ya, LDL di bawah 70. Evidence base di kita cukup itu. Mudah kan indikatornya itu aja. Bagaimana kita ini. Nah, kalau kalian belum pernah mengalami stroke atau TIA, tapi punya faktor risiko seperti ini, itu penanganan yang demikian itu kita sebut primary prevention. Ya, kebiasaan lain yang kita masukkan primary prevention adalah stop merokok. Stop merokok. Mungkin udah cukup jelas ya. Primary prevention diberikan pada saat belum terjadi atau mengalami stroke. Ada satu yang spesifik saya tambahkan adalah pada pasien dengan atrial fibrilasi. Ya, pada pasien atrial fibrilasi sering mengakibatkan emboli stroke. Ya, emboli itu kita katakan adalah gumpalan darah yang lepas masuk ke aliran darah, beredar terus dari pembuluh darah yang diameternya besar ke pembuluh darah yang semakin kecil sampai ukuran embolinya itu ukuran sebanding atau lebih kecil daripada diameter pembuluh darah tersebut sehingga dia nyumbat. Nah, itu sulit kadang-kadang karena atrial fibrilasi seringkali tidak timbul setiap saat. Ya, yang kita kenal sebagai paroxysmal atrial fibrillation. Dan pada pasien ini kalau terdeteksi entah itu melalui check up, entah itu melalui perawatan penyakit lain secara kebetulan terdeteksi, harus diberikan primary prevention. Ya. Dengan obat yang kita kenal sebagai golongan antikoagulan. Ya. Untuk awam cukup saya katakan antikoagulan saja. Ya. Oke, mungkin ada sedikit yang terlewatkan untuk primary prevention atau sudah detail banget? Saya sih ngerasanya udah detail banget, Dok. Mungkin bisa lanjut ke yang secondary-nya. Ya. Yang secondary prevention itu adalah mencegah jangan sampai kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari kita secara independen, kita sia-siakan. Karena merasa bosen saya minum obat. Ini udah setahun, nggak pernah kerasa lagi ada gejala ini. Nah, itu. Primary prevention masih lebih mudah kita motivasi pasien. Ya, cukup banyak pasien saya kalau nyeri kepala saya tanya sekalian minum obat apa. Oh, saya teratur minum obat darah tinggi. Itu cukup sering saya jumpain. Tapi kalau pasien yang bekas stroke masih minum nggak obat darah tinggi? Udah nggak, dok. Udah nggak kerasa apa-apa. Justru saya paling sedih kalau itu. Nanti begitu dia kena stroke berikutnya, kita nggak bisa predik akan TIA kah, akan minimal defisit neurologi kah, atau malah dia jadi modified ranking scale-nya 3 atau lebih kurang dari 3. Parah ya, dok. Itu udah menyedihkan. Dia nangis, menyesal, depresi, dan sebagainya. Ya, jadi saya ingatkan, khusus untuk orang yang pernah kena stroke kemudian sembuh, sekalipun itu hanya TIA, tanganilah baik-baik faktor risiko tadi yang saya sudah sebutkan itu. Ya, lebih ke arah penekanan. Jangan istilahnya bosan dan sebagainya. Ya, banyak sekali mispersepsi di masyarakat bahwa obat dokter itu kimia. Betul nggak, Dokter Ajeng? Obat dokter itu kimia. Saya nggak mau. Kimia selalu ada efek. Katanya gitu. Ya. Semua di sekitar kita padahal kimia juga ya, dok ya. Itu cerdas. Oksigen itu kimia. Iya, air juga kimia. H2O kimia. Ya. Terus kemudian apa sih yang nggak kimia? Ya, vitamin itu kimia. Ya, karbohidrat kimia, terdiri dari CHO. Coba kamu nggak makan karbohidrat, nggak bisa. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah unsur-unsur kimia dan gabungannya. Dari atom membentuk molekul. Begitupun obat. Ya, dari atom membentuk molekul tertentu, amlodipin misalnya apa, rumusnya ada semua. Dan ingat, jangan nyalahkan, gara-gara saya minum obat darah tinggi jadi sakit ginjal. Tapi gara-gara darah tingginya nggak dikendalikan jadi sakit ginjal. Itu ya, dok. Jangan bilang gara-gara saya makan obat kencing manis, ya ginjal saya rusak kena kimia. Salah. Kencing manis salah satu sebab terjadinya kerusakan ginjal. Deteksinya tahu kan, Dokter Ajeng apa? Betul, Mikroalbumin pada pasien diabetes. Ya itu. Jangan disalahin obatnya. Perkara obatnya bila diminum pun tetap ada mikroalbumin, itu urusan lain. Tapi bukan karena ngobatin diabetes akibatnya jadi. Ya. Jadi itu ya, dok. Secondary sama primary prevention kita udah bahas nih, dok. Jadi jangan, kalau primary jangan sampai kena, intinya kalau yang secondary jangan sampai kena lagi, berulang gitu ya, dok ya. Iya. Jangan sampai sudah kena lagi ya. Oke, dok. Kita boleh masuk ke sesi mitos atau fakta ya, dok? Ya, itu sih tinggal dijawab sepatah-sepatah. Boleh. Nah, banyak mitos yang berada di masyarakat, entah nih mitos atau fakta nih menurut Dokter Parlin ya, yang banyak berada di masyarakat itu kalau stroke itu tidak dapat disembuhkan, dok. Ya, itu mitos ya. Tadi, ya, golden period dari 3 jam sampai 4,5 jam, sekarang sudah di-extend 16 sampai 24 jam untuk kasus-kasus yang bisa ditolong. Ya, khususnya kalau trombektomi itu pada blood vessel, pembuluh darah yang besar, itu bisa dideteksi. Oke, jadi asal di dalam golden period itu kemungkinan untuk disembuhkannya besar ya, dok ya. Ya. Oke, terus kemudian yang kedua, stroke adalah penyakit yang diturunkan, dok, genetik katanya. Faktor genetik ada tapi kecil. Jadi yang lebih penting adalah modifiable risk factor. Jadi kalau kita capek mikirin yang dari sonohnya, kita abaikan yang bisa kita perbaikin karena kita males, kita hobi dengan situasi hidup kita yang kita sebut comfort zone, itu yang lebih mencelakakan. Ya, betul, setuju. Oke, kemudian stroke hanya terjadi pada orang-orang lansia. Gimana? Ya, itu. Mitos atau fakta? Setiap kali ujian kalau multiple choice ada yang tulis hanya, itu pasti salah. Jadi jangan pilih pilihan A, B, C, D. Itu kunci jawaban. Hanya
pasti karena ini itu salah itu. Ya, di dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti ada masalah. Justru makin kesini makin banyak ya dok yang di bawah usia. Kalau kita bilang lansia 60 tahun ya dok, makin banyak di bawah 60 tahun udah kena stroke ya dok. Iya, faktornya kan banyak itu. Ya kan. Nah, misalnya yang pada muda itu dia mengabaikan healthy lifestyle-nya dan sebagainya, lebih terjadi, dan ada kecenderungan pada saat productive age group dia kena. Ya. Tapi dengan koreksi satu aja darah tinggi, itu stroke udah significantly turun resikonya dok. Nggak usah mikir yang lain gitu ya. Apalagi daerah-daerah yang konsumsi garamnya tinggi, stroke hemorragicnya tinggi. Itu dengan turunin tensi, turunin konsumsi garam berhasil. Oke, itu dia tadi. Kemungkinan yang saya baru cari dari masyarakat 3 itu sih dok. Nah dari tadi kita udah bahas yang kalau kata orang bilang berdaging banget nih dok, bahasan kita ya dok ya. Mungkin dari dokter Parin boleh kasih pesan untuk para orang-orang yang udah terlanjur kena stroke nih dok, sama caregiver-nya dok. Kira-kira boleh pesan dok? Kalau untuk yang sudah kena dan dia masih bisa self-govern, ya, bisa mengatur diri dia sendiri, Modified Rankin Scale-nya masih tinggi, masih rendah, ya 1 atau 2, sayangilah dirimu. Terima kasihlah kesempatan kau masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Tapi kalau sudah terlanjur, itu sulit. Ya, kadang-kadang kognitifnya pun sudah terganggu, sehingga dia sama sekali nggak merasakan diri dia lagi bagaimana. Gitu. Itu. Dan pasti menyesal. Burden buat keluarga juga. Ya. Caregiver seringkali bosan nanganin ini. Seringkali saking pasiennya nggak ngerti apa yang caregiver mau atau ngebantah gini-gitu, terjadi perundungan kan istilahnya. Bully. Ya, dibully dan sebagainya. Terus kemudian caregiver seringkali nggak peduli kondisi pasien. Misalnya dia nggak bisa nelen, dipasang sonde lambung, intake-nya lagi kurang atau enggak, pokoknya obat semua dijelin. Ya. Jadi dia lagi dehidrasi, tensinya udah turun, obat hipertensinya tetap dikasih. Terus dia nggak makan-makan, gulanya udah turun, obat diabetesnya dikasih. Terus pasiennya hipoglikemi atau dehidrasi, pasiennya kayak somnolen begitu, seperti posisinya tidur aja, dianggap biasa dan sebagainya. Itu perlu dididik benar lah soal-soal begitu. Dan bagi pasien yang udah Modified Rankin Scale-nya 2 atau kurang, itu seringkali perlu jaga airways, breathing, circulation. Itu yang paling perlu dilihat. Yang kedua, jangan sampai terjadi dekubitus. Oke, dari semua tadi dok, pesan-pesan yang dokter berikan, mungkin saya lupa dok. Yang lebih penting lagi yang belum pernah kena nih dok, justru ya dok. Ya itu primary prevention. Jadi perlu ditekankan banget ya dok. Betul. Primary prevention. Primary prevention is very important. Baik dok. Ya. Oke dok, kalau boleh saya rangkumkan pembicaraan kita dari awal ya. Ya. Oke, stroke itu adalah intinya kelemahan fungsi neurologi yang mendadak karena adanya sumbatan atau pecah pembuluh darah. Ada 2 jenis stroke ya dok, yaitu stroke hemoragik dan non-hemoragik. Nah, diabetes dan hiperdislipidemia atau hiperlipidemia itu perlu untuk dikontrol dan juga untuk mengetahui gejala-gejala awal dari stroke, yaitu yang mana ada defisit neurologi vokal, yaitu kelemahan sebelah badan atau mulut mencong atau bicara pelo gitu. Dan untuk yang secondary prevention itu untuk yang sudah pernah kena sebelumnya, untuk mencegah stroke yang berulang, yang intinya adalah jangan bosan-bosan minum obat dan kontrol penyakitnya ya dok ya. Baik, mungkin ada sedikit tambahan. Jadi ada orang yang bertanya, apakah aspirin kita pakai atau antiplatelet kita pakai untuk primary prevention? Ya. Ternyata hanya beneficial bagi orang yang usia 50 tahun ke bawah.
Untuk 50 tahun ke atas, kalau dia makan itu sebagai primary prevention, daripada saya stroke minum nih aspirin atau apa. Ternyata risiko pendarahan lebih besar daripada manfaat. Jangan lupa ada stroke yang pendarahan itu tadi ya, Ya. Dok. Ya? Oke, gitu aja. Dokter Parlin, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa bincang-bincang kesehatan bareng kita. Baik. Yang pastinya kita berharap bisa meningkatkan awareness untuk orang-orang di sekitar kita mengenai stroke ini ya, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Sampai jumpa lagi, teman-teman.